sejarah, pengalaman sejarah yang sama, dan perjuangan serta hasrat untuk bersatu. Bangsa merupakan kumpulan orang dengan bahasa, sejarah, dan tanah yang sama, menurut Clifford Geertz. Integrasi nasional atau integrasi bangsa adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional dan faktor penghambat integrasi nasional Indonesia. Faktor pendorong: 1. Perasaan senasib dan mempunyai tujuan yang sama. 2. Persamaan nasib dalam sejarah. 3. Keinginan bersatu. 4. Rasa cinta tanah air dan bangsa. Faktor penghambatnya masih adanya etnosentrisme, tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sebelum kita membahas tentang disintegrasi, kita akan membahas tentang penyerahan kedaulatan Indonesia dan kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan meja bundar di Den Haag, Belanda. Salah satu hasilnya adalah Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Pada 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Pada 23 Desember, Muhammad Hatta memimpin delegasi RIS berangkat ke Belanda. Tujuannya untuk menandatangani piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pada 27 Desember 1949 di ruang tahta Amsterdam. Di situ kita lihat Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AMZA Session, dan Ketua Delegasi dari Indonesia Muhammad Hatta. Mereka bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Loping membubuhkan tanda tangan mereka pada naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Secara formal, Belanda mengakui kedaulatan suatu negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda secara penuh kecuali Papua. Upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Pengertian disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, dan juga adanya suatu perpecahan. Sukanto dan Sulistiyowati mengatakan disintegrasi adalah adanya suatu bagian dalam negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak bersatu padu. Pengertian disintegrasi secara umum, pemberontakan di dalam negeri pada periode awal kemerdekaan terjadi karena dipicu oleh beberapa masalah. Keinginan untuk mendirikan negara sendiri yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan bentuk negara federal, keengganan APRIS di negara bagian bergabung dengan TNI. Bagian 1, pemberontakan Partai Komunis di Madiun pada 1948. Latar belakang: persetujuan Renville menyebabkan kekecewaan luar biasa terhadap pemerintah Indonesia.
wilayah Indonesia yang semula meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura menjadi semakin sempit karena adanya garis demarkasi Van Mock. Perdana Menteri Amir Saripudin mendapat kecaman hingga akhirnya dijatuhi mosi tidak percaya pada 23 Januari 1948. Amir Saripudin pun meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Amir Saripudin memilih menjadi oposisi terhadap kabinet Hatta. Amir Saripudin kemudian mendirikan FDR, Front Demokrasi Rakyat. FDR merupakan organisasi massa gabungan dari PSI, Pesindo, Partai Buruh, Sobesi, Barisan Tani Indonesia, dan juga PKI. Dr. Andes Muhammad Hatta meneruskan program reorganisasi dan rasionalisasi (RERA) yang sebelumnya dicanangkan oleh Kabinet Amir Saripudin. Kebijakan rasionalisasi ini merupakan pukulan yang berat bagi FDR. TNI masyarakat yang telah lama dibina akhirnya dibubarkan. Pada 10 Agustus 1948, MUSO kembali ke Indonesia dan segera menyusun konsep Jalan Baru MUSO. Ada 3 gagasan utama yang dikemukakan oleh MUSO, yaitu sebagai berikut. Membentuk Front Nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. Yang ketiga, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan komunis internasional. Pada 1 September 1948 diumumkan pembentukan Politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh MUSO. Amir Saripudin ditempatkan di Sekretariat Pertahanan. Jalannya pemberontakan. Pada 13 sampai 16 September 1948, kekacauan yang diakibatkan oleh provokasi PKI ini mencapai puncaknya. Diawali dengan terjadinya bentrokan antara TNI dan sekelompok orang bersenjata di Solo. Pada peristiwa ini, Dr. Muwardi, pimpinan Barisan Banteng yang anti FDR, diculik kemudian dibunuh. PKI dan FDR menggerakkan pemogokan secara besar-besaran di salah satu pabrik di Delangu sebagai upaya memberontak terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Jalannya pemberontakan pada 19 September 1948, FDR atau PKI di bawah pimpinan MUSO dan Amir Saripudin mengumumkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Kota Madiun dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Negara Republik Soviet Indonesia. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Sarangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi di Jawa Tengah. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Pada 15 September 1948, untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI dan FDR, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi Gubernur Militer Daerah Surakarta. Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih MUSO atau Soekarno-Hatta. Oleh karena Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit, sehingga jabatan pemimpin operasi penumpasan diserahkan kepada Panglima MBKD, yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution. TNI mengerahkan divisi cadangan dari Tentara Divisi Siliwangi. Dari arah timur Madiun, Gubernur Militer Jawa Timur, Kolonel Sungkono mengerahkan sejumlah batalion untuk menyerbu. Dari arah barat Madiun, Gubernur Militer Jawa Tengah, Kolonel Gatot Subroto memimpin penyerbuan.
Hanya dalam waktu sehari, TNI berhasil memukul mundur kelompok FDR atau PKI. Pada 30 September 1948, PKI berhasil ditumpas dan kota Madiun berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontak. Pada 31 Oktober 1948, di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur, Musso tertembak mati dalam sebuah pengepungan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Amir Saripudin serta beberapa orang lainnya tertangkap di daerah Purwodadi, Jawa Tengah pada tanggal 29 November 1948. Bagian 2 Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITII. DITI Jawa Barat, penggagas berdirinya Negara Islam Indonesia, NII, adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Kartosuwiryo menolak hasil persetujuan Renville. Ia bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berjumlah sekitar 400.000 orang tetap memilih tinggal di Jawa Barat. Pada 25 Januari 1949, kontak senjata pertama kali terjadi dengan TNI ketika pasukan divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat kemudian terjadi perang segitiga antara Tentara Nasional Indonesia, Tentara Islam Indonesia, dan Tentara Belanda. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo menyatakan dengan resmi berdirinya Negara Islam Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia Serikat membentuk panitia yang bertugas menjalin komunikasi dengan Kartosuwiryo. Wali Al-Fatah pada masa Kabinet Nasir membujuk Kartosuwiryo untuk berunding, tapi ini semua gagal. Pasukan Siliwangi melakukan operasi militer Bharatayuda dengan strategi pagar betis dan berhasil mendesak kelompok DITII. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat oleh pasukan dari Batalion 328 Divisi Siliwangi. Kartosuwiryo kemudian dieksekusi mati di Kepulauan Seribu, Jakarta pada 5 September 1962. DITII Jawa Tengah. Pemberontakan DITII Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Patah, komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Pemberontakan ini dilatar belakangi kekecewaan terhadap hasil persetujuan Renville yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada 23 Agustus 1949, Amir Patah memproklamasikan berdirinya Negara Islam Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Islam pimpinan Kartosuwiryo. Bumi Ayu dijadikan sebagai basis pertahanannya. Pasukan Amir Patah kemudian melakukan serangan terhadap pos-pos TNI yang mengakibatkan Komisaris Bambang Supeno gugur. Pada tahun 1950, TNI membentuk Gerakan Banteng Negara (GBN) di bawah komando Letnan Kolonel Sarbini. Setelah itu Sarbini digantikan oleh Letnan Kolonel Bahrum. Pada 22 Desember 1950, Amir Patah pun berhasil ditangkap. DITI Aceh. Latar belakangnya penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi kresidenan di bawah Sumatera Utara oleh pemerintah Indonesia. Daud Bereh dan pengikutnya, terutama anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dipimpinnya sangat kecewa. Guna menghimpun dukungan rakyat, Daud Bereh mengobarkan sentimen agama dan kedaerahan. Pada 21 September 1953, Daud Bereh mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah Kartosuwiryo. Dilaksanakan gerakan secara serentak untuk menguasai kota-kota Aceh dan melakukan propaganda kepada rakyat Aceh untuk tidak mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Guna mengamankan daerah Aceh, Komandan Daerah Militer KDMA Letnan Kolonel Samaun menerapkan kebijakan
konsepsi prinsipil bijaksana. Pada 5 dan 7 Juli 1957, Samaun Gaharu mengadakan pertemuan dengan para tokoh di desa Lamteh yang menghasilkan Ikrar Lamteh. Pada 17 Desember 1962 diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang digagas oleh Pangdam 1 Kolonel M. Yasin. Secara bertahap, gerakan DITI di Aceh akhirnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan situasi keamanan di Aceh pulih kembali. DITI Sulawesi Selatan. Pemerintah Republik Indonesia menolak permintaan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan KGSS agar para gerilyawan secara keseluruhan menjadi anggota TNI atau APRIS dan dijadikan divisi Hasanuddin dengan Kahar Mujakar sebagai panglimanya. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Mujakar menyatakan daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo. Jalannya pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan berlangsung ini cukup lama sekali. Pemberontakan baru terakhir setelah Kahar Mujakar tewas tertembak dalam operasi militer yang dilancarkan oleh TNI pada 3 Februari 1965. Bagian 3, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau AFRA. Latar belakang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil AFRA dipimpin oleh Raymond Westerling. Sebagian besar anggota AFRA adalah prajurit KNIL dan KL. Pemberontakan AFRA didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Pemberontakan atau gerakan AFRA ini diberi nama Ratu Adil karena ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Jalannya pemberontakan pada 23 Januari 1950, Westerling menggerakkan pasukan AFRA berkekuatan lebih dari 500 orang untuk menyerang kota Bandung. Pasukan AFRA berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Selain di Bandung, AFRA merencanakan gerakan di Jakarta. Menurut rencana, gerakan AFRA di Jakarta yang dibantu oleh Sultan Hamid II ini akan dilaksanakan pada 24 Januari 1950. Untuk menumpas pemberontakan oleh pemerintah, dilakukan operasi militer gerakan AFRA yang dilakukan oleh APRIS. Operasi militer ini mendapat dukungan penduduk Bandung sehingga dengan cepat mampu mengusir AFRA di Bandung. Selanjutnya operasi militer pun dilakukan di Jakarta dan berhasil menangkap Sultan Hamid II pada 4 April 1950. Kapten Raymond Westerling berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada 22 Februari 1950. Bagian 4, pemberontakan Andi Ajis. Ini berkaitan dengan kepentingan. Latar belakang. Pemberontakan Andi Ajis sebenarnya tidak mendapat dukungan rakyat Sulawesi. Sebagian besar rakyat Sulawesi menyatakan keinginannya untuk kembali ke NKRI. Penolakan Andi Ajis terhadap masuknya pasukan APRIS atau TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Ini menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Ajis. Pasukan Andi Ajis menamakan diri pasukan bebas. Jalannya pemberontakan pada 5 April pukul 05 pagi, Andi Ajis beserta pasukannya yang dibantu oleh Koninklijke, tentara kerajaan atau tentara Belanda, dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Mereka berhasil menguasai markas APRIS dan juga kota Makassar. Beberapa perwira ditahan termasuk Letnan Kolonel A.J. Mokoginta dan beberapa prajurit APRIS menjadi korban.
upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Pada 8 April 1950, pemerintah pusat RIS kemudian mengeluarkan ultimatum. Isinya menginstruksikan Andi Aziz agar dalam waktu 2x24 jam untuk datang melaporkan diri ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Andi Aziz berangkat ke Jakarta pada 15 April setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati. Ia terlambat sampai di Jakarta. Ia ditangkap dan diadili sebagai pemberontak. Dalam menumpas sisa-sisa kelompok Andi Aziz, dikirimlah pasukan TNI pimpinan Mayor H.P. Warang yang disusul dengan pasukan TNI pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Bagian 5, Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ini masih berkaitan dengan kepentingan. Latar belakang Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Soumukil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini berupa gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas baik dari negara Indonesia Timur maupun negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalannya pemberontakan. Pada 25 April 1950, Soumukil memproklamasikan berdirinya RMS dan menetapkan Ambon sebagai ibu kota RMS. Rakyat yang mendukung Republik Indonesia ditangkap dan dipenjarakan. Upaya penumpasan RMS. Pada 14 Juli 1950, Gerakan Operasi Militer 3 yang dipimpin Kolonel A.E. Kawilarang dilaksanakan untuk menumpas RMS. Salah seorang prajurit TNI, Letnan Kolonel Slamet Riyadi, tewas dalam perjuangan merebut benteng New Victoria. Pada 28 September 1950, pasukan APRIS berhasil menguasai kembali kota Ambon dan situasi kembali kondusif. Bagian 6, Pemberontakan PRRI atau Permesta. Latar belakang pergolakan yang muncul di Sumatera dan Sulawesi dipicu oleh ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat. Mereka menempuh jalan non-parlemen dengan membentuk dewan-dewan di daerah. Nama dewan daerah: 1. Dewan Banteng, Provinsi Sumatera Tengah, tanggal pembentukan 20 Desember 1956, pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Nama Dewan Gajah, Provinsi Sumatera Utara, tanggal pembentukan 22 Desember 1956, oleh Kolonel Maludin Simbolon. Ketiga, Dewan Garuda Sumatera Selatan, 24 Desember 1956, pimpinan Letnan Kolonel Barlian. Panglima Teritorial 7, Letnan Kolonel Penje Sumual, pimpinan Dewan Manguni, memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta Permesta pada 2 Maret 1957. Di Sumatera diproklamasikan juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI oleh Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958. PRRI kemudian mengangkat Saprudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Jalannya pemberontakan. Pada 10 Februari 1958, Kolonel Ahmad Hussein berpidato di depan masyarakat dan menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum diantaranya adalah Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden dalam waktu 5x24 jam atau Presiden yang mencabut mandat tersebut, dan 2, Presiden menugaskan Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Kabinet Nasional.
dibentuk pasukan gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus, dipimpin langsung oleh Kolonel Ahmad Yani. Ini upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia untuk menumpas PRRI dan Permesta. Setelah berhasil mengamankan sumber-sumber minyak di Pekanbaru sejak 14 Maret 1958, operasi militer beralih ke basis pemberontakan di wilayah Bukit Tinggi. Pada 4 Mei 1958, daerah Bukit Tinggi berhasil diamankan oleh pasukan TNI. Ruang gerak PRRI pun semakin sempit dan melemah. Akibatnya, banyak tokoh PRRI menyerahkan diri seperti Ahmad Hussein dan pasukannya. Dalam rangka menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka pada April 1958 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Saat operasi militer dilaksanakan, TNI menemukan bukti adanya keterlibatan pihak asing. Salah satu pesawat asing milik Amerika Serikat dan pilotnya A.L. Pope ditembak jatuh oleh pasukan TNI di perairan Ambon. Pada pertengahan tahun 1961, para pemimpin Permesta menyerah kepada pemerintah Republik Indonesia. Bagian 7, pemberontakan atau gerakan PKI 30 September 1965. Latar belakang G30 SPKI merupakan gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober dini hari tahun 1965. Gerakan ini bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. PKI menganggap revolusi 1945 telah gagal dan belum selesai. Revolusi hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh kelompok komunis. Dalam pemilihan umum pertama tahun 1955, PKI berhasil muncul sebagai salah satu partai pemenang pemilu tahun 1955. Konsep Nasakom memberikan kekuatan kepada PKI untuk memenuhi pemerintahan. Pada 27 Agustus 1964 dibentuk Kabinet Dwikora yang memasukkan beberapa tokoh PKI sebagai menteri dan pejabat negara lainnya. PKI selalu menganggap TNI Angkatan Darat sebagai musuh utama. Guna menghadapi TNI Angkatan Darat, selain isu Dewan Jenderal, PKI mengeluarkan isu dokumen Gilchrist. Jalannya pemberontakan, PKI melancarkan aksi kudetanya pada 1 Oktober 1965 dini hari di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Sasarannya menculik perwira-perwira Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mencapai tujuannya. Perwira-perwira Angkatan Darat yang diculik kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya hingga akhirnya tewas dan dikubur dalam sebuah sumur. G30 SPKI tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Yogyakarta. Peristiwa ini menewaskan perwira menengah Angkatan Darat, Komandan Korem 072, Kolonel Katamso, dan Kepala Staf Korem 072, Letnan Kolonel Sugiono. Inilah para perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI. Ada Ahmad Yani, R. Suprapto, MT Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, Sutoyo, Pierre Andreas Tendean, Karaset Lubun, Katamso Darmokusumo, dan Sugiono Mangkuwiyoto. Upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas G30 SPKI dilakukan dengan cepat di bawah pimpinan Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto. Pada hari yang sama, 1 Oktober 1965, Jenderal Soeharto memimpin Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD dan Batalion 328 Kujang Siliwangi dalam operasi penumpasan G30 SPKI 1965.
Pada 9 Oktober 1965, Kolonel Latif, salah satu tokoh G30 SPKI 1965, berhasil ditangkap di Jakarta. Pada 11 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung pun berhasil ditangkap di daerah Tegal, Jawa Tengah. Pemberontakan PKI 30 September 1965 membuat kekuasaan Presiden Soekarno luntur. Pada 23 Februari 1967, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto, pemegang ketetapan MPRS nomor 9 /MPRS 1966. Demikianlah ulasan atau ringkasan materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kalian mengulas kembali atau baca buku kalian sendiri.